kepada ketua kelas Mas Azam memimpin doa ke depan. Duduk siap, doa mulai. Kita sudah berdoa bersama. Sekarang siap teman kalian yang tidak masuk siapa? Alfian, terus Mak Ari, terus siapa lagi? Oli. 3 ya. Semoga teman-teman kalian lekas sembuh sakit ya, biar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti kalian ya. Yuk. Selanjutnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak berdiri. Ayo, silakan berdiri. Dalam hitungan ketiga, mulai menyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda materi minggu lalu kita belajar tentang hidup bersama alam. Kemarin siapa yang ingat materi kemarin? Ayo maju, Mbak Vivi, yo maju. Kemarin apa yang diingat tentang materi hidup bersama alam? Di dunia ini ada 2 komponen, yaitu 1 abiotik, 2 biotik. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak Vivi, teman-teman. Ayo. Di dunia ini ada 2 komponen, biotik dan abiotik. Kalau biotik itu komponen yang hidup. Kalau abiotik komponen yang tidak hidup atau mati. Contohnya apa komponen biotik? Yang hidup. Contoh komponen biotik apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Itu contoh dari biotik. Kalau contoh abiotik, angin, pinter, batu, terus apa lagi? Air, terus apa lagi? Tanah, terus apa lagi? Apa? Ayo, ya. Di dunia ini berarti ada 2 komponen itu tadi contohnya. Masih ingat ya? Masih.
Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan mengamati tayangan PowerPoint, anak-anak dapat mengetahui sumber-sumber energi dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat mendemonstrasikan perubahan energi. Nah, khususnya nanti kincir angin ya, kita mendemonstrasikan membuat kincir angin dan bagaimana kincir itu bisa berdaya, sumber energinya dari mana saja. Terus melalui FKPD, anak-anak menentukan sumber-sumber energi. Ya, lanjut. Manfaat pembelajaran untuk pagi hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasikan sumber dan bentuk energi serta proses perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang biar semangat, ice breaking dulu, berdiri. Ayo, ice breaking dulu, berdiri. Ice breakingnya tangannya ke kanan. Ayo, coba tangannya ke kanan dulu. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya bersilang, jempol bergoyang, ting ting. Satu kali lagi, satu kali lagi. Ayo, yo satu kali lagi. Ayo Mas Maria, satu kali lagi. Yo, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya bersilang, jempol bergoyang, ting ting. Semangat ya. Oke. Oke. Anak-anak, Bu Nisa punya suatu benda. Ini benda apa ya? Kincir angin. Ini baring-baringnya bisa bergerak karena adanya apa? Nih. Kalian tahu nggak kalau kincir angin ini bisa menghasilkan listrik, bisa untuk mengaliri air di sawah. Kalian tahu nggak? Ini, tahu nggak? Wah, bisa muter ya. Ini karena adanya apa sih? Bisa punya video pembelajaran. Anak-anak coba diperhatikan ya. Pergerakan kincir angin. Teman-teman sekolah, ayo kita belajar memahami pergerakan kincir angin. Kincir angin adalah kincir yang bergerak oleh angin. Cara gerak kincir angin. Kincir angin akan bergerak lebih kencang bila bahan lebih kaku dan ringan. Karena kecepatan kincir angin dipengaruhi oleh bentuk dan bahan pembuatannya. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan digerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator
tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum. Untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Nah, itu tadi pergerakan kincir angin. Sampai jumpa teman-teman. Oke. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, manfaat kincir angin itu apa saja untuk kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Mas Iska, maju ke depan. Manfaat kincir angin. Memompa air. Pintar yang ketiga. Memecahkan gandum. Pintar yang ketiga. Mengaliri arus listrik. Pintar. Beri tepuk tangan, Mas Iska. Betul sekali. Ya, manfaat kincir angin tadi adalah untuk mengaliri arus listrik, air, dan apa lagi? Memecahkan gandum. Nah, itu semua karena ada sumber energi. Kalau kincir angin sumber energinya apa? Paham? Paham? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Ya. Coba diperhatikan yang ada di layar. Energi. Siapa yang tahu energi? Apa itu energi? Kekuatan untuk melakukan aktivitas. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak bisa melakukan aktivitas. Contohnya kalian ini pergi ke sekolah, butuh tenaga enggak? Butuh kekuatan enggak? Butuh tenaga untuk belajar. Nah, kalau tidak punya tenaga, pasti ngantuk, lelah, tidak bisa menangkap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Selanjutnya, kalau sumber energi apa? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kalau angin tadi menghasilkan energi apa? Menghasilkan energi apa? Kan sumber energinya kan angin, ya kan? Mengakibatkan baling-baling bergerak, berarti menghasilkan energi gerak. Ayo coba fokus, ya. Berarti sumber energinya adalah angin menghasilkan energi gerak. Yang bergerak apanya tadi? Balik-balik. Sumber energinya apa? Menghasilkan energi coba fokus ya. Mbak Vivi, tadi kincir angin bergerak karena ada sumber energi apa? Angin menghasilkan energi gerak. Oke, bagus. Beri tepuk tangan kepada Mbak Vivi. Jenis-jenis energi. Ada energi panas. Energi panas ini adalah energi yang menghasilkan panas. Salah satu sumber energi panas terbesar adalah matahari. Oke. Biasanya energi panas dimanfaatkan untuk apa? Mas Ade, coba dijawab apa tadi? Pinter, beri tepuk tangan. Ayo. Iya, untuk menjemur pakaian. Selain itu, apalagi energi panas? Ayo. Memasak makanan. Kalau memasak makanan berarti sumber energinya apa? Api. Pintar. Sudah mulai paham ya? Sumber
Lanjut. Ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang berbunyi. Contohnya apa? Alat musik. Alat musik banyak itu. Ada gendang, ada gitar, ada suling. Itu kan menghasilkan bunyi semua. Karena adanya getaran. Ya. Benda itu menghasilkan bunyi karena adanya getaran. Kalau tidak bergetar tidak menghasilkan bunyi. Paham anak-anakku? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan cahaya. Contohnya apa? Lampu, matahari, senter. Oh iya, Bu Nisa membawa senter. Nah. Ini berarti Bu Nisa sumber energinya apa tuh? Senter ini. Sumber energi kok cahaya? Listrik. Ini dicas ya. Ini dicas ya. Dicas, kemudian ada baterainya di dalam. Ya. Kemudian menghasilkan energi cahaya. Berarti apa? Energi kimia. Energi kimianya juga sumbernya dari arus listrik. Berarti ini menghasilkan cahaya. Ini gue nyulok kodok ini. Nyulok kodok. Oke, paham? Lanjut. Ada energi gerak. Nanti yang kita bahas tentang kincir angin, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumbernya itu aliran air, kalau tidak angin. Kalau ini Bu Nisa punya kipas. Kalau kipas hidup, berarti sumber energinya berasal dari apa? Sumber energinya berasal dari listrik, terus menghasilkan energi apa ya? Menghasilkan energi apa? Menghasilkan energi apa? Bergerak, energi gerak. Ya. Ini berarti sumbernya energi listrik, terus menghasilkan energi gerak. Masukkan panggilan. Ya. Selanjutnya kita lihat ada energi listrik, salah satunya tadi kipas ya, untuk menghasilkan energi gerak. Berarti sumbernya dari arus listrik. Kalau energi kimia, contohnya tadi senter ya, yang ada batu baterainya. Terus bisa punya contoh lagi, seperti mik ini. Mik ini hidup karena ada baterainya. Ini adalah contoh sumber energi kimia. Tadi kamu makan MBG, itu termasuk sumber energi kimia tidak? Pintar sekali. Ada yang ingin ditanyakan mengenai energi-energi ini, jenis-jenis energi? Tidak. Oke, ini diingat-ingat ya. Energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan, tetapi energi dapat dialihkan bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Perubahan itulah energi dapat dimanfaatkan. Selanjutnya anak-anak berkelompok. Ini sudah berkelompok ya? Sudah. Yang pertama ini kelompok apa? Matahari. Yang kedua adalah kelompok air. Nah, Bu Nisa akan memberikan tugas kelompok membuat proyek kincir angin dari kertas origami. Nanti anak-anak secara berkelompok membuat kincir
kincir angin selanjutnya adalah mengamati bagaimana kincir angin tersebut bergerak atau tidak. Terus ada anak yang menulis tahapan-tahapan membuat kincir angin dan bagaimana terjadinya proses kincir angin tersebut berputar. Nah, sekarang kalian saksikan video pembelajaran ini ya, membuat kincir angin. Coba diperhatikan, ayo. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan berbagi tutorial membuat kincir angin sederhana. Tonton videonya sampai akhir ya, dan ikuti langkah-langkahnya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Di sini aku menggunakan ukuran 16 kali 16 cm. Langkah yang pertama, lipat kertas secara diagonal menjadi dua bagian sama besar. Buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kemudian buka kembali lipatan. Kemudian kita akan memotong tiap-tiap garis diagonal, akan tetapi tidak sampai ke titik pusat ya teman-teman. Dipotong seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi lem. Kita beri lem di bagian ujung seperti ini ya teman-teman, sesuai yang aku contohkan. Jika sudah, selanjutnya ujung-ujung yang diberi lem tadi kita tempel ke titik pusat yang ada di tengah. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini aku mencetaknya menggunakan uang logam 100 rupiah. Kemudian diberi lem dan ditempel seperti ini ya teman-teman, di bagian tengah. Selanjutnya, sediakan 1-2 kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Ini akan digunakan sebagai penyangga kincir anginnya ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita lem bagian ujung gulungan. Selanjutnya kita potong bagian ujung kanan dan kirinya ya teman-teman.
tugas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jarum pentul ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita lubangi dulu bagian tengah gayung. Jika sudah, selanjutnya kita lubangi bagian tengah kincir angin. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan gulungan kertas tali dan masukkan juga penyangga kincir angin yang telah dilubangi tadi ya teman-teman. Selanjutnya, agar tidak tertusuk jarum, kita beri isolasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, isolasi ini juga berfungsi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin supaya tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Itu tadi video pembelajaran tentang pembuatan kincir angin. Sekarang silahkan anak-anak membuat kincir angin tersebut seperti yang ada di video. Ayo coba silahkan dikerjakan. Ini nanti selesainya berapa menit kira-kira anak-anak? 35 menit? Atau 40? 40? 35 ya? Atau 25? 30 saja ya? Ya, 30 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Bu Nisa akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Silahkan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah ini anak-anak nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ke kelas. Oke?
seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi lem. Kita beri lem di bagian ujung seperti ini ya teman-teman, sesuai yang aku contohkan. Jika sudah, selanjutnya untuk ujung yang diberi lem tadi kita tempel ke titik pusat yang ada di tengah. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini aku mencetaknya menggunakan uang logam 100 rupiah. Kemudian diberi lem dan ditempel seperti ini ya teman-teman di bagian tengah. Selanjutnya sediakan 1-2 kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Ini akan digunakan sebagai penyangga kincir angin ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita lem bagian ujung gulungan. Selanjutnya kita potong bagian ujung kanan dan kiri ya teman-teman, supaya lebih rapi. Kemudian kita sediakan 1-2 kertas origami lagi dan dipotong kira-kira dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kertas tadi kita gulung-gulung seperti ini. Usahakan gulungnya diberi ruang kosong di bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian kita lem di bagian ujungnya. Selain menggunakan gulungan kertas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jalur batu ya teman-teman. Langkah yang pertama kita menggabungkan di bagian penyangga. Jika sudah, selanjutnya kita membangun bagian tangan ini
Jika sudah, kemudian kertas tadi kita gulung-gulung seperti ini. Usahakan menggulungnya di ruang kosong di bagian tengahnya, teman-teman. Kemudian kita lem di bagian ujungnya. Selain menggunakan gulungan kertas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jalur tentu ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita membagi dulu bagian tengah-tengah. Jika sudah, selanjutnya kita membagi bagian tengah kincir angin. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan gulungan kertas tadi dan masukkan juga penyedot kincir angin yang telah dilubangi tadi ya teman-teman. Selanjutnya, agar tidak tertusuk jarum, kita beri isolasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, isolasi ini juga berfungsi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin supaya tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Shalom nomor satu bersama. Sudah selesai semua ya? Yang menulis tahapan-tahapannya juga sudah selesai ya? Yuk, sekarang kita keluar untuk melihat apakah kincir anginnya bisa bergerak. Ayo, dimulai dari kelompok matahari. Ayo, keluar semua. Matahari, ayo kelompok matahari. Yuk. Sebentar, tunggu sebentar Mas Askar. Dilihat ini kakinya bergerak atau tidak. Ayo. Ya. Oke, tapi bergerak berarti ya. Oke. Ayo. Sekarang kelompok air.
kertas origami dari ujung. 12. Lem kertas tersebut dari ujung. 13. Ambil jarum tusukkan ke kincir angin. 14. Kemudian susunkan menjadi kincir angin. 15. Kemudian ujung jarum disolasi. Menurutmu apa yang membuat kincir angin tersebut berputar? Dengan adanya energi angin. Sumber energi apa yang dihasilkan dari kincir angin? Angin. Jika konsep kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangkit listrik. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok matahari? Tidak. Beri tepuk tangan kepada kelompok matahari. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok air. Maju ke depan semua, ayo. Awas, hati-hati ada banyak abu. Ayo, ayo. Langkah-langkah pembuatan kincir angin. 1. Kertas origami dilipat secara diagonal, begitu juga sisi yang lain. 2. Potong kertas origami sesuai pola. 3. Ambil kertas lagi, berilah pola lingkaran kecil. 4. Kemudian guntinglah pola lingkaran. 5. Kertas origami sisinya dilem menggunakan lem kertas. 6. Sambungkan ujung sisi kertas. 7. Tempelkan kertas origami berbentuk lingkaran. 8. Guntinglah kertas origami. 9. Gulunglah kertas, kemudian lem di ujungnya. 10. Ambillah kertas origami lagi. 11. Gulunglah kertas origami dari ujung. 12. Lemlah kertas tersebut dari ujung. 13. Ambil jarum tusukkan ke kincir angin. 14. Kemudian susunlah menjadi kincir angin. 15. Kemudian ujung jarum disolasi. Menurutmu apa yang membuat kincir angin tersebut berputar? Energi angin. Sumber energi apa yang dihasilkan dari kincir angin? Angin. Jika konsep kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangkitkan listrik. Apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok air? Tidak. Beri tepuk tangan kelompok air. Ayo silahkan duduk. Setelah presentasi, ayo kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Ya, berdiri semua. Kita ice breaking ya. Yo. Yo. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Masih semangat ya. Oke. Dan kesimpulan dari diskusi kalian tadi adalah kincir angin bergerak karena adanya sumber energi angin, sehingga menerpa balik-balik dan menghasilkan energi gerak. Balik-balik kincir angin juga bergerak tergantung anginnya. Kalau anginnya kencang, balik-balik akan berputar sangat kencang. Jika anginnya berhembus sangat lirih, maka bergeraknya akan lirih juga atau lambat.
Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apa kesimpulannya tadi? Energi adalah kekuatan untuk melakukan kegiatan, ya. Terus sumber energi adalah apa saja yang menghasilkan energi. Jenis-jenis energi tadi ada apa? Energi panas, energi angin, energi gerak, energi listrik, dan energi kimia. Ya, harus diingat-ingat. Terus kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan tidak? Membosankan tidak? Tidak hanya belajar melalui membaca ya, kita juga praktek membuat apa anak-anakku? Membuat kincir angin. Menyenangkan ya, tidak seperti biasanya ya. Nah, sekarang Bu Nisa ada kuis. Kuis dulu ya, lihat. Ya, coba dijawab. Ini apa ini? Ayo. Apa sumber energi yang terdapat di sekitar kalian? Yang mana? Yang warna apa? Oke, pintar. Selanjutnya, benda apa saja yang menggunakan baterai? Oke, coba ya. Oke, pintar. Lanjut. Air selain dimanfaatkan untuk minum, juga dimanfaatkan untuk sumber energi.
tepuk tangan. Duduk di tempatnya masing-masing. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Ayo, sekarang Bu Misi akan memberikan soal evaluasi. Ya, silakan. Sudah? Betul ya semua? Yuk, sudah? Belum. Ini Berikan nama. Mbak. Satu jam 4 menit. Sudah? Sudah?
Sudah? Sudah ya Mbak? Sudah. Mbak. Yo. Sudah selesai semua ya? Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan Bu Guru besok pagi adalah tentang energi panas. Energi panas adalah energi apa tadi? Yang menghasilkan panas. Dan energi yang paling besar adalah matahari. Contohnya pemanfaatan energi panas tadi apa? Menjemur pakaian. Terus apa? Memasak, menyetrika. Pintar sekali. Sekarang 1 jam 7 menit. Sekarang coba 13 menit. anakku diperhatikan, jangan lupa belajar di rumah. 3 menit ya. Belajar di rumah. Kalau kalian cita-citanya tinggi, usahanya juga harus semakin keras. Tidak ada usaha, tidak ada